Suami premanku ternyata sultan. Bab 442. Astagfirullah. Aku kenapa? Humaira bergumam sembari menyeka ujung matanya yang basah. Ia baru sadar saat layar TV berganti menampilkan deretan iklan. Bukan lagi berita tadi. Manusia hidup di dunia ini memang dengan berbagai ujian. Ada yang biasa-biasa saja, tapi hidup tenang, sehat, dan bisa menikmati kehidupan dengan bebas. Ada juga yang berlimpah harta tapi tak bisa menikmatinya karena harus terbaring sakit. Abah mulai mengomentari berita yang dilihatnya tadi. Itulah sebabnya kenapa kita perlu mensyukuri hidup. Bisa jadi hidup kita ini adalah hidup yang diinginkan orang lain, lanjut Abah. Meski masih dalam kondisi duduk di kursi roda, Abah tak pernah mengeluh. Dia selalu berusaha mensyukurinya. Apalagi kini sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupnya sudah kembali, yaitu Azam. Iya, Bah. Termasuk apa yang menimpa Azam kemarin, harus kita syukuri juga. Yang semula kita anggap musibah, ternyata berhak. Andai Azam tak kecelakaan dan mobilnya tak tercebur ke sungai, dia pasti gak akan bertemu dengan Humaira. Dan kita, gak tahu sampai kapan harus menunggu mantu untuk rumah ini. Bu Nyai ikut menimpali. Iya, benar apa yang dikatakan Bu Nyai. Dengan peristiwa itu, Azam menemukan tambatan hatinya. Abah tersenyum, menatap Humaira penuh syukur. Diperhatikan seperti itu, membuat Humaira sedikit canggung. Apa yang dikatakan kedua mertuanya memang kebaikan semua, tapi Humaira tetap salah tingkah. Dia segera menyelesaikan aktivitas mengepel, setelah itu buru-buru pergi ke belakang. Setelah kepergian Azam, Humaira merasa suasana rumah Abah terasa sedikit lebih sepi. Ia pun kembali mengerjakan pekerjaan rumah di bagian dapur. Apalagi asisten rumah tangga di sana sedang pergi ke pasar untuk berbelanja. Padahal Bu Nyai berkali-kali melarang karena merasa Humaira masih pengantin baru, tapi Humaira tetap bersikukuh. Baginya, berdiam diri tanpa melakukan apapun justru membuatnya semakin merasa kikuk dan tidak berguna. Ra, istirahat saja di kamar. Wajahmu itu masih terlihat capek, tegur Bu Nyai lembut saat melihat Humaira masuk setelah menjemur pakaian. Humaira tersenyum manis, kerutan di matanya menunjukkan ketulusan yang murni. Tidak apa-apa, Bu Nyai. Di kampung, malah saya terbiasa mengerjakan pekerjaan yang lebih berat seperti menimba air. Kalau cuma cuci piring, ini mah tidak ada apa-apanya. Bu Nyai menghela napas, menatap menantunya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah. 22. Yang terkadang menyelinap di hati Bu Nyai. Mengingat betapa dulu dia begitu keras menuntut Azam mencari istri seperti kriterianya, namun ternyata wanita dari kampung terpencil inilah yang justru menyelamatkan nyawa putranya. Ya sudah, kalau begitu kamu jalan-jalan saja ke depan. Lihat-lihat santri. Daripada di dapur terus, nanti kulitmu yang halus bekas perawatan kemarin jadi bau bawang, canda Bu Nyai. Apalagi sekarang kamu sudah jadi bagian dari pesantren ini. Jadi harus tahu seluk-beluknya. Humaira terkekeh pelan. Baik kalau gitu. Aira pamit sebentar ya, Bu Nyai. Mau lihat-lihat sekitar. Mumpung pekerjaan rumah sudah selesai. Pergilah. Bu Nyai menyahut singkat sambil tersenyum tulus. Dia tak memiliki alasan untuk tak menyukai Humaira. Apalagi hanya karena berasal dari pelosok. Dengan langkah anggun namun tetap sederhana, Humaira melangkah keluar. Dia mengenakan gamis berwarna coklat muda yang dibelikan Azam kemarin, dipadukan dengan himar yang senada. Membuat ia merasa sedikit percaya diri dan tak terlalu minder seperti biasanya. Wajahnya yang polos tanpa riasan berlebihan tetap memancarkan kecantikan alami yang meneduhkan. Langkahnya membawanya menuju area pesantren. Suara riuh rendah para santri yang sedang mengaji dan berdiskusi menjadi pengantar di setiap langkahnya. Di kampungnya, ia jarang mendengar suara seramai ini, apalagi lantunan ayat suci yang bersahutan dari setiap sudut bangunan. Kecuali jika sore hari. Saat anak-anak kampung belajar mengaji oleh Azam dan Humaira diam-diam mengintip.
Pura-pura lewat. Masya Allah, indah sekali tempat ini, gumamnya dalam hati saat ia memperhatikan setiap sudut pesantren. Humaira terus berjalan, melewati koridor kelas hingga sampai di sebuah taman kecil yang letaknya agak ke belakang, dekat dengan area perumahan pengajar pesantren. Matanya menangkap sosok wanita yang sedang duduk di bangku kayu sambil memperhatikan seorang anak kecil yang berlari-lari mengejar kupu-kupu. Wanita itu mengenakan cadar hitam, namun Humaira segera mengenalinya dari postur tubuh dan tatapan matanya yang teduh. Itu Alicia. Mbak Alicia. Sapa Humaira ragu-ragu. Alicia menoleh, matanya berbinar seketika. Humaira. Sini, Ra. Alicia menepuk bangku kosong di sampingnya. Humaira mendekat dan duduk dengan sopan. Lagi apa di sini, Mbak? Lagi nemenin Raisya main. Dia kalau sudah di luar rumah, susah diajak pulang, jawab Alicia sambil menunjuk anak kecil yang sedang tertawa riang itu. Kamu sendiri? Kenapa sendirian? Ustadz Azam mana? Mas Azam lagi ada urusan ke kota, Mbak. Katanya mau ke bank sama urus surat-surat. Jadi saya ditinggal di rumah, jelas Humaira. Matanya lurus memperhatikan Raisya yang di matanya begitu cantik. Terbersit keinginan di hatinya agar ia juga bisa memiliki keturunan. Memberikan anak yang lucu-lucu untuk Azam. 23. Alicia mengangguk-angguk. Wajar, Ra. Ustadz Azam kan sudah lama hilang, pasti banyak dokumen yang harus diurus ulang, timpal Alicia. Oh, iya, bagaimana? Betah tinggal di sini. Lanjutnya basa-basi. Humaira terdiam sejenak, mengalihkan pandangannya ke arah pepohonan hijau di hadapannya. Pepohonan yang hampir mengelilingi lapangan. Jujur, Mbak, rasanya masih seperti mimpi. Semuanya di sini sangat bagus, orang-orangnya baik. Tapi apa, Ra? Tapi saya merasa, apakah saya pantas? Saya ini cuma orang kampung yang tidak tahu apa-apa. Sedangkan Mas Azam adalah orang hebat, pengajar sekaligus putra dari pemilik pesantren di sini. Kadang saya merasa minder, ungkap Humaira dengan nada rendah. Mencoba mencurahkan isi hatinya pada sesama wanita. Alicia menggeser duduknya, lalu menggenggam tangan Humaira. Sengatan hangat yang sama seperti kemarin kembali dirasakan Alicia. Perasaan aneh yang menyusup ke relung hatinya. Jangan bicara begitu, Ra. Pantas atau tidaknya seseorang itu bukan dilihat dari asal-usulnya, tapi dari ketulusan hatinya. Ustadz Azam itu laki-laki yang sangat bijak. Dia tidak mungkin memilihmu kalau kamu tidak istimewa. Lagi pula, Alicia menjeda kalimatnya, menatap lekat mata Humaira. Entah kenapa, melihatmu aku tidak merasa melihat orang asing. Humaira menoleh, menatap Alicia dengan dahi berkerut. Maksud Mbak, aku merasa kita punya banyak kemiripan. Bukan cuma wajah, yang kata Mas Raka mirip, tapi rasanya seperti ada ikatan yang tidak bisa aku jelaskan. Kanmu tahu, Ra, kemarin ibuku sampai sakit kepala setelah bertemu kamu. Sepertinya dia juga merasa terkejut melihat kemiripan kita, cerita Alicia jujur. Apa maksud Mbak? Alicia memiliki kemiripan dengan saya? Tanya Humaira. Tentu ia tak tahu apa-apa karena belum pernah melihat wajah Alicia yang selalu tertutup. Lihat ini. Alicia menurunkan cadarnya setelah memastikan di sekelilingnya aman. Hal itu membuat mata Humaira sedikit menelebar karena terkejut. Ternyata memang mirip. Hanya saja, Mbak Alicia lebih cantik dan terawat, timpal Humaira masih dengan tatapan tak percaya. Tapi, kok bisa ya? Pantas waktu itu Mbak Alicia dan yang lain terkejut. Itulah, aku juga tak mengerti. Andai aku tak mengenakan penutup wajah ini lalu kita jalan bersama, mungkin orang-orang akan mengira kalau kita kembar. Alicia terkekeh kecil di akhir kalimatnya. Humaira juga tersenyum samar. Teringat pada wajah pucat Alia pertama kali bertemu juga kemarin di mall. Saya jadi tidak enak. Apa kehadiran saya membuat Tante Alia tidak nyaman ya, Mbak? Sampai terkejut seperti itu. Bukan tidak nyaman, mungkin hanya kaget saja, hibur Alicia.
Oh iya, gelangmu mana? Sudah dipakai lagi. Humaira menunjukkan pergelangan tangannya. Gelang emas putih itu melingkar cantik di sana. Sudah, Mbak. Ini tidak akan saya lepas lagi. Aki bilang ini satu-satunya peninggalan yang bisa menghubungkan saya dengan masa lalu. Entah masa lalu yang mana. Mungkin dengan ini, istrinya Aki. 24. Alicia kembali memperhatikan gelang itu dengan saksama. Ada sesuatu yang mengusik ingatannya, tapi ia sendiri tidak yakin. Ia buru-buru menggeleng, tak ingin terlalu larut memikirkan hal yang bukan urusannya. Mereka kemudian tenggelam dalam obrolan ringan. Alicia menceritakan bagaimana suasana pesantren, sementara Humaira menceritakan keindahan kampungnya yang masih asri namun terisolasi. Sesekali keduanya tertawa kecil. Tanpa disadari, keakraban mulai terjalin di antara mereka. Bagi Humaira, Alicia seperti sosok teman yang tidak pernah ia miliki. Sementara bagi Alicia, Humaira adalah sosok yang ia sendiri tak tahu menyebutnya apa. Karena setiap bertemu dengannya, ada detak aneh di jantungnya. Di sisi lain kota, Azam baru saja menyelesaikan urusannya. Pikirannya tidak pernah lepas dari istrinya di rumah. Karena untuk kali pertama, dia meninggalkan istrinya itu dalam waktu cukup lama. La tersenyum sendiri mengingat bagaimana Humaira yang polos begitu kagum dengan hal-hal kecil di kota. Sebelum pulang, Azam mampir ke sebuah toko perhiasan. Ia ingin membelikan sesuatu untuk Humaira. Bukan karena gelang pemberian kakeknya kurang bagus, tapi Azam ingin memberikan tanda cinta darinya sendiri. Pilihannya jatuh pada sebuah gelang emas dengan rantai yang kecil. Sederhana, namun elegan. Ini pasti cocok untuknya, gumam Azam. Sepanjang jalan pulang, ia membayangkan reaksi Humaira. Apakah istrinya itu akan merona lagi seperti semalam? Memikirkan malam pertama mereka, Azam merasa menjadi pria paling beruntung. Kelembutan Humaira, kepasrahannya, dan bagaimana wanita itu memandangnya dengan penuh pengabdian membuat Azam berjanji dalam hati untuk selalu melindunginya. Sesampainya di rumah Abah, Azam tidak menemukan Humaira di kamar. La bertanya pada Bunyai yang sedang duduk di ruang tengah. Membaca sebuah buku menyerupai kitab. Humaira sedang main ke pesantren, Sam. Tadi katanya mau jalan-jalan sebentar, jawab Bunyai. Azam mengangguk dan langsung melangkah menuju pesantren. Benar saja, di taman belakang, ia melihat dua wanita sedang duduk berdampingan. Pemandangan itu membuat langkah Azam terhenti sejenak. Dari kejauhan, postur tubuh Humaira dan Alicia terlihat sangat mirip. Assalamualaikum, sapa Azam saat sudah berada di dekat mereka. Waalaikumsalam, seru Humaira dan Alicia hampir bersamaan. Wajah Humaira seketika berseri-seri. Ia langsung berdiri dan menyambut tangan Azam, mencifem punggung tangan suaminya dengan takzim. Sudah pulang, Mas? Tanya Humaira dengan mata berbinar. Sudah. Maaf ya, agak lama. Tadi antreannya panjang, jawab Azam sambil mengusap puncak kepala Humaira yang tertutup jilbab. Gak apa-apa, Mas. Jadinya aku bisa jalan-jalan di sekitar sini. Dan untungnya bertemu Mbak Alicia, timpal. 25. Humaira. Makasih sudah nemenin Humaira ya, Syah, tutur Azam. Sama-sama. Sekalian lagi lihatin Raisya juga kok, balas Alicia. Oh, iya, Raka mana? Azam celingukan ke sekeliling. Mas Raka bilang, selesai mengajar mau lihat proses pembuatan rumah katanya, jawab Alicia. Azam mengangguk kecil. Semoga cepat selesai ya. Bisa buru-buru ditempati. Amin. Alicia tersenyum tipis. Berbarengan dengan itu, Raka muncul dengan senyum lebarnya. Wah lagi pada ngumpul ternyata, sapanya. Rak, aku baru pulang ngurusin beberapa dokumen penting. Maaf belum bisa fokus ke pesantren, Imbu Azam. Gak apa-apa, santai aja. Masih bisa ditangani kok, jawab Raka. Oh, iya. Aku udah telepon pengacaraku juga telepon Davin. Mereka bersedia membantu, lanjut Raka menjabarkan. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak, Rak. Aku jadi punya harapan. Azam menepuk pelan pundak Raka penuh rasa syukur. Rekan serasa keluarga itu selalu sigap membantunya dalam hal apapun. Aku juga udah cari tahu pemilik hutan di dekat kampung Humaira itu. Kalau gak salah, namanya Handoko Wijaya. Tapi karena usia beliau sudah cukup sepuh, jadi diteruskan oleh putranya yang Nebi Aldo Wijaya, ungkap Raka. Aldo Wijaya. Humaira mengulang nama itu dengan kening berkerut. Aku tadi sempat mendengar namanya di televisi. Katanya beliau lagi sakit kritis di rumah sakit, lanjutnya menerangkan. Benarkah itu, Ra? Apa kamu yakin itu namanya? Tanya Azam ingin meyakinkan. Humaira mengangguk. Abah sama Bunyai juga lihat. Mas bisa tanya sama mereka. Sepertinya, kita harus segera mengatur jadwal untuk bisa bertemu salah satu keluarga dari Aldo Wijaya. Mencoba negosiasi. Semoga aja mereka berbaik hati dan berkenan menjadikan sedikit lahannya untuk jalan, saran Azam. Ia merasa, semakin cepat diuruskan akan semakin baik. Daripada ditunda-tunda. 26. Matahari kian menyengat kala itu. Raisya yang semula begitu riang bermain mulai kelelahan. Bajunya mulai basah oleh keringat. Sepasang kaki mungilnya melangkah ringan menuju kedua orang tuanya yang masih berkumpul dengan Azam dan Humaira. Raka sempat menoleh sambil mengusap lembut pucuk kepala Raisya yang menghampirinya. Mengelap keringat di dahinya. Namun dia masih terlibat dalam obrolan. Kalau begitu, besok aku coba cari informasi lebih lanjut di rumah sakit mana Aldo Wijaya itu dirawat. Siapa tahu ada kesempatan untuk bicara dengan keluarganya, ujar Raka sembari bangkit berdiri dari kursi kayu. Aku juga. Nanti aku lihat-lihat di media sosial, timpal Azam. Yang penting, sekarang dia sudah mengantongi sebuah nama. Kalau seperti itu, biasanya tak butuh waktu lama untuk menemukannya. Baik. Semakin banyak orang yang terlibat semakin banyak informasi didapatkan, balas Raka. Ia kembali melirik Raisya yang mulai menarik-narik ujung bajunya. Sepertinya Raisya mengantuk. Biasanya dia tidur siang soalnya. Kali ini, Alicia yang berbicara. Sebagai seorang ibu, tentu dia begitu paham kebiasaan putrinya itu. Bahkan hanya dengan melihat raut wajahnya. Iya nih, kalau gitu, kami pulang duluan ya, Ustadz, Mbak Humaira. Mau nidurin Raisya dulu. Kebetulan sore nanti juga mau ke rumah ibu. Alicia mau jenguk katanya. Takut pusingnya keterusan, tutur Raka. Iya, silakan. Kami juga mau langsung pulang. Mau istirahat. Lumayan capek juga ternyata ngurusin surat-surat seharian, sahut Azam. Raka mengangguk lalu mengucapkan salam. Setelahnya ia melangkah diikuti Alicia yang menuntun Raisya menuju tempat tinggal mereka. Begitupun dengan Azam, ia mengajak Humaira kembali ke rumah Abah. Saling menggenggam tangan di sepanjang jalan setapak pesantren. Ia bisa merasakan jemari Humaira yang sedikit dingin. Mas, panggil Humaira pelan. Iya, sayang. Azam menimpali pendek dan pelan. Humaira menghentikan langkahnya, menatap pepohonan yang bergoyang di tiup angin. Tiba-tiba aku rindu Aki. Biasanya jam segini, Alku sedang memasak untuk Aki, menyiapkan makanan untuk beliau atau sekadar duduk di depan dan saling bercerita. Apa Aki baik-baik saja di sana ya, Mas? Mata Humaira berubah sedikit mendung. Kerinduan itu terpancar jelas dari sorot matanya. Dari wajahnya yang tiba-tiba sedikit murung. Selain merindukan Aki, aku juga merindukan murid-muridku. Rindu suasana kampung dan semuanya, lanjut Humaira. Bukan ingin mengeluh. Apalagi kehidupan di kota jauh lebih memudahkan. Apalagi memiliki suami seperti Azam yang selalu ada untuknya. Humaira hanya butuh teman bercerita. Mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. 27. Azam memutar tubuhnya, menghadap sang istri sepenuhnya. Ia merapikan sedikit jilbab Humaira yang terkena angin. Insya Allah, Aki orang yang kuat. Warga kampung juga pasti menjaganya.
Nanti kalau urusan dokumen Mas sudah selesai semua, kita cari waktu untuk menengok Aki, ya. Mas juga rindu nasi liwet buatanmu yang dimakan bareng Aki di rumah panggung kita. Humaira tersenyum, meski matanya nampak sedikit berkaca-kaca. Terima kasih, Mas. Aku cuma takut Aki merasa kesepian. Selama ini kami hanya berdua. Mungkin Aki memang akan kesepian awalnya. Tapi aku yakin, Aki akan mulai terbiasa. Dan untungnya, Aki sering beraktivitas hingga jarang berada di rumah. Jadi kalaupun kesepian, itu hanya sesaat. Percaya deh, timpal Azam untuk menghibur Humaira. Meredakan keresahan yang pasti mulai mengganggu hati istrinya itu. Dan di sini, kamu juga tidak boleh merasa sendirian. Ada Mas, ada Abah, dan ada Bu Nyai. Kami semua keluargamu, bisik Azam lembut. Ia tak ingin Humaira merasa sendiri di tempat yang mungkin masih asing untuknya. Humaira mengangguk pasti. Keberadaan Azam dan keluarganya saat ini adalah salah satu hal yang disyukurinya. Untuk mengobati kesedihan Humaira, Azam kemudian merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Ini untukmu. Tanda cinta dari suamimu, bukan warisan dari siapapun, kelakar Azam diakhiri kekahan pelan. Humaira menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Saat dibuka, sebuah gelang emas dengan desain rantai halus yang elegan begitu berkilauan, apalagi saat tersorot cahaya matahari. Semakin bersinar saja. Mas, ini pasti mahal sekali. Humaira tak dapat membendung rasa bahagia dan haru yang bercampur di hatinya. Matanya semakin berkaca-kaca dengan buliran bening semakin tebal. Padahal kemarin, Mas sudah belikan aku perhiasan loh. Kenapa sekarang harus beli lagi? Lanjutnya. Ada rasa tak enak di hati karena Azam begitu memanjakannya dengan barang-barang mahal. Kemarin kan cincin sama kalung. Gelangnya belum. Jangan dipikirkan harganya. Aku membelinya, berarti aku mampu. Yang penting, aku bisa melihat senyummu, timpal Azam sambil mengambil tangan Humaira. Pakai ini di tangan kananmu, iya. Biar yang kiri peninggalan masa lalumu, dan yang kanan adalah masa depanmu bersamaku. Azam memasangkan gelang itu dengan penuh ketelatenan. Hingga terpasang indah di pergelangan tangan mulus Humaira. Makasih. Humaira menatap gelang tersebut penuh senyuman. Sama-sama. Dengan kedua gelang di tangan kanan dan kirimu, kamu harus ingat kalau ada dua orang yang ingin selalu melindungimu, yaitu aku dan Aki, balas Azam. Humaira mengulum senyum dengan hati berbunga-bunga. Tangannya kembali mengait di tangan Azam dan mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah. Malam harinya, cuaca begitu cerah. Langit malam begitu indah bertabur bintang yang mengelilingi bulan purnama. 28. Humaira sedang duduk di teras rumah Abah menemani Azam yang sedang menekuri laptopnya. Sedikit fokus dengan kening yang sesekali berkerut. Humaira menatap gelangnya bergantian. Gelang pemberian Azam lalu gelang bintangnya pemberian Ki Hajar. Saat menatap gelang di tangan kirinya, ia merasakan desiran aneh yang dia sendiri pun tak mengerti kenapa. Mas Azam, entah kenapa perasaanku tak enak, bisik Humaira pada suaminya yang baru menutup laptopnya. Azam merangkul bahu istrinya sambil tersenyum tenang. Apapun yang terjadi, Mas akan jadi jangkar yang menjagamu tetap tegak, Ra. Jangan takut. Humaira tersenyum percaya. Hatinya sedikit tenang dengan rangkulan Azam yang hangat dan menenteramkan. Oh iya, aku lupa mau cerita. Tadi aku sempat melihat wajah Mbak Alicia. Ternyata wajahku lumayan mirip dengannya, lapor Humaira. Hal yang sedikit mengganggu pikirannya. Benarkah itu? Tanya Azam, pantas saja dirinya merasa tak asing saat menatap wajah Humaira untuk pertama kalinya. Dia merasa pernah melihat wajah itu tapi lupa di mana. Ternyata itu adalah Alicia. Tak heran Azam lupa, karena dia hanya pernah melihat wajah Alicia sekali saja. Itu pun sekilas. Iya. Humaira mengangguk yakin. Ya sudah gak apa-apa. Mungkin hanya kebetulan, balas Azam. Humaira tersenyum kecil. Ia juga berpikir demikian.
Tak berpikir hal yang aneh-aneh. Masuk yuk. Dingin. Anginnya makin kencang. Nanti masuk angin, ajak Azam. Iya, Mas. Humaira ikut bangun dari duduknya. Keduanya memasuki rumah yang sudah sepi karena Abah dan Bu Nyai sudah memasuki kamar untuk beristirahat. Azam dan Humaira juga langsung memasuki kamar. Sedikit mendebarkan untuk Humaira saat mengingat peristiwa semalam. Apalagi saat Azam kembali mengulurkan baju dinas semalam dengan senyum nakalnya. Malam itu, di dalam kamar, kecanggungan Humaira perlahan mencair. Meski awalnya ia hampir pingsan karena malu mengenakan baju dinas malam tersebut, namun perlakuan Azam yang begitu memuliakannya membuat Humaira sadar bahwa pengabdian seorang istri adalah ibadah yang paling indah. Di balik tirai malam yang sunyi, di atas tempat peraduan yang hangat, mereka merajut kembali janji untuk saling menjaga. Mengulang kembali apa yang terjadi semalam. Sedikit lama dan semakin memanas. Di tempat berbeda, Alicia dan Raka yang menginap di rumah Alia juga baru memasuki kamar. Keduanya berbaring berdua, karena Raisya memilih untuk tidur bersama kakek dan neneknya. Tahu gak, Mas, aku tadi sempat lihatin wajahku sama Humaira. Aku penasaran saja sama reaksinya. Beneran dong, dia juga terkejut. Secara aku sama dia memang mirip, beritahu Alicia. Iyakah? Tanya Raka pendek. 29. Iya. Dia juga merasa heran kenapa wajah kami bisa mirip. Logika aja ya, dia orang pedalaman sedangkan aku orang kota. Gak mungkin gitu kalau ada ikatan kekerabatan gitu, timpal Alicia. Wajah mirip gak harus ada hubungan kekerabatan mungkin. Bisa jadi cuma kebetulan, tebak Raka sama seperti pemikiran Azam. Ya, semoga saja. Ada keraguan dalam nada suara Alicia. Tentu bukan hanya karena wajahnya yang mirip dengan Humaira, tapi ada debaran aneh setiap kali mereka bertemu. Tidur ya. Bumil gak boleh tidur terlalu malam. Imbuh Raka. Alicia mengangguk. Mengubah posisi tidurnya menjadi menyamping dan memeluk Raka. Meletakkan kepalanya di D4 bidang suaminya itu. Besok aku di sini dulu, ya. Sorenya baru jemput, pinta Alicia. Siap, sayang. Terserah istriku yang cantik saja, balas Raka sembari menunduk lalu mengecup-pucuk kepala sang istri. Kemarin sore Alicia memang berkunjung ke rumah ibunya, Alia. Ia merasa ada yang tidak beres sejak pertemuan di mall kemarin. Ibunya terlihat lebih banyak melamun dan seringkali terkejut jika dipanggil tiba-tiba. Alicia khawatir kalau ibunya itu sakit dan menutupinya. Makanya ia memutuskan untuk menginap. Menghiburnya dengan keberadaan Raisya yang sedang lucu-lucunya. Pagi harinya, Raka berangkat ke pesantren seorang diri. Sedangkan Alicia tetap berada di sana. Meski ibunya terlihat mulai ceria lagi dan bisa bermain dengan Raisya, tapi sesekali masih melamun tiba-tiba. Seperti banyak pikiran. Tak seperti Alia yang dulu-dulu. Ibu masih pusing. Tanya Alicia sambil meletakkan buah-buahan yang sudah dipotong kecil-kecil di meja ruang tamu. Sudah agak mendingan, Syah. Mungkin cuma karena kecapean saja, jawab Alia datar. Matanya tidak fokus. Ia terus saja memainkan ujung taplak meja. Aku mau cari buku resep masak ibu yang dulu, boleh? Mas Raka lagi pengen makan sambal goreng hati resep ibu, tapi aku agak lupa takarannya, izin Alicia. Ada di lemari belakang, dekat gudang. Cari saja di sana, sepertinya tertumpuk dengan barang-barang lama, sahut Alia dengan telunjuk mengarah ke belakang. Alicia mengangguk. Titip Raisya bentar. Jangan khawatir, dia lagi anteng. Alia tersenyum kecil. Sedangkan Alicia langsung melangkah menuju bagian belakang rumah. Area itu memang jarang terjamah. Karena hanya berisi barang-barang tak terpakai. Saat ia membuka lemari kayu tua, sebuah kotak plastik besar terjatuh karena tumpukan yang tidak stabil. Isinya berhamburan, kertas-kertas lama, buku-buku, dan sebuah album foto usang bersampul beludru merah. Rasa penasaran mendorong Alicia untuk membuka album itu. Lembar demi lembar ia balik, menampilkan foto masa muda Alia yang begitu cantik.
Alicia tersenyum, menyadari jika kecantikan dirinya memang turunan. 30. Dari sang ibu. Saat akan meletakkan kembali album foto itu, gerakan tangan Alicia terhenti pada sebuah foto lawas yang memperlihatkan Alia sedang memakai gelang. Gelang itu, persis seperti yang Humaira miliki. Meski foto-foto itu sudah lama, tapi gambarnya masih jelas. Apalagi dalam foto itu, Alia berpose dengan tangan yang disimpan di depan hingga gelangnya terlihat jelas. Di foto itu, Alia mengenakan sebuah gelang emas putih berantai kecil dengan hiasan berbentuk bintang. Gelang yang sama persis dengan yang dipakai oleh Humaira. Gelang yang kata Humaira adalah pemberian kakeknya, Ki Hajar. Kenapa gelang ini mirip banget sama gelang Humaira? Gumam Alicia. Terdorong rasa penasaran, Alicia membawa album itu ke ruang depan. "Bu, ibu tolong lihat ini," kata Alicia. Alia menoleh, dan seketika wajahnya berubah pucat pasi saat melihat album yang dipegang putrinya. "Kenapa kamu ambil itu, Sya? Itu cuma foto-foto lama." Alia langsung merebut album tersebut. "Kamu itu lagi hamil. Album foto ini kotor, banyak debu," lanjut Alia beralibi. "Aku cuma mau tanya, kenapa ibu punya gelang yang sama persis seperti yang dipakai Humaira?" tanya Alicia. Alia berdiri dengan TV bus sedikit gugup. Napasnya memburu tapi coba disembunyikannya. Itu cuma model pasaran, Sya. Zaman dulu banyak orang pakai gelang seperti itu. Jangan mengada-ada, balas Alia tanpa berani menatap mata Alicia. "Lalu sekarang, gelangnya di mana, Bu?" lanjut Alicia. "Tentu saja sudah ibu jual. Itu kan gelang zaman dulu. Modelnya aja udah jadul banget," kilah Alia. "Lagian kamu kenapa sih tanya-tanya itu segala? Gak penting juga. Aku kan cuma tanya, Bu." Alicia menunduk tak enak. Raut wajah ibunya terlihat tak nyaman dengan semua pertanyaan itu. Percakapan sepasang ibu dan anak itu terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara deru mobil berhenti di depan rumah. "Sepertinya ada yang datang, Bu," desis Alicia. La menyingkap sedikit tirai jendela dan melihat sebuah mobil mewah terparkir di halaman. Hal yang agak aneh karena dia tak memiliki kerabat atau kenalan orang terpandang. Kening Alicia mengernyit saat melihat 3 orang pria berpakaian hitam yang tolk dikenalnya turun dari mobil tersebut. Salah satunya membawa sebuah tas jinjing kulit yang nampak sangat formal. "Bu, mereka sepertinya mau ke sini." "Siapa ya?" Alicia kembali bertanya. Rada cemas melihat penampilan orang-orang itu. Alia tak menanggapi. Ia ikut mengintip dan sama bertanya-tanya dalam hatinya. 31. "Tok, tok, tok. Biar aku yang buka, Bu," kata Alicia memberanikan diri saat mendengar pintu diketuk. Setelah mengambil napas panjang, Alicia membuka pintu. Tersenyum ramah pada orang-orang di hadapannya. "Maaf, cari siapa ya?" tanya Alicia sopan. "Selamat siang. Benar ini kediaman Ibu Alia?" tanya pria yang nampaknya adalah pimpinan rombongan tersebut. "Iya, benar. Saya putrinya. Ada keperluan apa ya?" Alicia bertanya lagi. "Kami adalah utusan dari Bapak Aldo Wijaya. Kami membawa pesan penting dari beliau yang ditujukan khusus untuk Ibu Alia secara pribadi," timpal seorang pria berkepala plontos. Alia diam-diam mendengarkan di balik pintu dengan wajah yang seolah sudah kehilangan seluruh darahnya. Mendengar nama Aldo Wijaya membuatnya seolah kembali ke masa lebih dari 30 tahun yang lalu. Masa di mana sebuah kesalahan fatal telah dilakukannya. "Sebentar. Biar saya panggil ibu saya dulu," tutur Alicia. Mendengar itu, Alia buru-buru menjauh. Lalu pura-pura tak mengetahui apa-apa padahal jantungnya sudah memburu hebat. "Bu, orang-orang itu mencari ibu," kata Alicia. "Ibu gak kenal. Suruh pulang aja," jawab Alia enggan menemui. "Tapi, Bu, ibu bilang ibu gak kenal mereka." Alia buru-buru memotong dengan sengit. Kepanikan mulai terlihat dari raut wajahnya. "Bu, ada apa sebenarnya? Kenapa ibu marah?" Alicia keheranan tak mengerti.
Belum sempat Alia menjawab, ketukan di pintu terdengar lagi. "Temui mereka sebentar saja, Bu. Setelah itu ibu suruh pulang," pinta Alicia. Alia mendengus kasar. Jantungnya kian memburu. Ingin kembali menghindar, tapi sadar itu hanya semakin menimbulkan kecurigaan. Akhirnya dengan terpaksa, Alia melangkah menuju depan. Menemui para tamu yang masih menunggu. "Saya Alia. Ada apa mencari saya?" tanya Alia berusaha untuk tetap tenang. "Pak Aldo Wijaya sedang sakit. Kondisi beliau sangat kritis di rumah sakit." Beliau terus menyebut nama ibu dan memohon agar ibu bersedia menemui beliau. Jelas pria itu dengan nada rendah namun penuh penekanan. Alia tak langsung menjawab. Lah sempat menoleh ke arah Alicia yang menatapnya dengan pandangan penuh tanya dan kecurigaan. Rahasia yang ia kubur dalam-dalam, kini bangkit dari liang lahatnya, mengetuk pintu. 32. Rumahnya dengan suara yang menggelegar. 33. Alia masih mematung di ambang pintu. Udara siang yang panas terasa membekukan sendi-sendinya. Nama itu, Aldo Wijaya, adalah nama yang selama puluhan tahun ia bungkus dengan kebencian, ketakutan, dan penyesalan yang tak berujung. Kini, nama itu muncul kembali melalui lisan orang-orang asing di hadapannya. "Saya rasa Anda salah alamat. Saya tidak mengenal pria bernama Aldo Wijaya," ucap Alia dengan suara yang diusahakan tetap datar, meski ujung jemarinya gemetar hebat di balik lipatan daster yang dikenakannya. Pria berkepala pelontos itu tidak menyerah. Ia membuka tas kulitnya, mengeluarkan selembar kertas berharga dan sebuah cek kosong yang sudah dibubuhi tanda tangan di pojok kanan bawah. "Mohon maaf, Ibu Alia. Pak Aldo tidak pernah salah dalam memberikan instruksi. Beliau sadar betul siapa Anda. Beliau hanya ingin meminta maaf sebelum segalanya terlambat. Sebagai tanda keseriusan, beliau menitipkan cek ini. Ibu bisa menuliskan angka berapapun yang ibu inginkan, asalkan ibu bersedia ikut kami ke rumah sakit," bebernya tegas. Melihat cek tersebut, mata Alicia yang berdiri di belakang ibunya membulat. Ini bukan sekadar urusan biasa, pasti ada hal yang sangat penting. Namun, reaksi Alia justru mengejutkan. Lah tidak tergiur sedikit pun. Sebaliknya, wajahnya kian memerah padam karena amarah yang dipendam. "Ambil uang kalian. Saya tidak butuh harta dari orang yang tidak saya kenal. Silakan pergi sebelum saya teriak," usir Alia dengan nada meninggi. "Mohon maaf, Bu, kami datang ke sini baik-baik. Kami tidak bermaksud mencari keributan," timpal salah satu dari tiga lelaki itu. "Kalau gitu pergilah. Karena saya terganggu dengan kedatangan kalian yang sama sekali tidak saya kenali. Begitupun dengan nama bos kalian. Saya sekali tidak pernah mengenalnya," kuku Alia tak goyah. Ketiga pria itu saling pandang, lalu membungkuk hormat. "Kalau begitu, kami akan kembali besok, Ibu Alia. Harapan Pak Aldo hanya satu, bertemu Anda sekali saja. Permisi." Ketiga lelaki itu lalu melangkah menuju mobil dan menaikinya. Kemudian melesat pergi meninggalkan helaan lega untuk sementara di D4 Alia. Setelah mobil mewah itu menghilang dari pandangan, Alia segera menutup pintu dan menguncinya. Lalu menyandarkan punggungnya di pintu, napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru saja berlari maraton. Alicia mendekat dengan perlahan. Ia bisa merasakan ketegangan yang luar biasa dari tubuh ibunya. Ia meraih tangan Alia, menuntunnya untuk duduk di sofa ruang tamu yang empuk. "Ibu baik-baik saja?" tanya Alicia memastikan. Alia mengangguk kecil, padahal wajahnya masih menyisakan ketegangan. Bahkan buliran keringat terlihat mengucur dari pelipisnya. "Bu, tolong jujur sama Alicia. Siapa sebenarnya Bapak Aldo Wijaya itu? Kenapa mereka sampai memberikan cek kosong? Dan kenapa ibu begitu ketakutan saat mendengar namanya?" tanya Alicia dengan nada yang sangat lembut, khas seorang anak yang sedang membujuk ibunya. 34. Saat Raka dan Azam membahas nama Aldo Wijaya kemarin, Alicia memang tak fokus mendengarkan. Ia sibuk dengan meredakan rengekan Raisya yang mulai rewel.
Alia memalingkan wajah. Ibu tidak takut, Sya. Ibu cuma takut. Mereka itu penipu, mungkin mau memeras kita atau menjebak kita. Penipu tidak akan datang dengan mobil semewah itu dan memberikan cek asli, Bu. Apa mungkin ada hubungannya dengan masa muda ibu? Alicia terus mengejar dengan halus. Lalu foto gelang itu. Gelang yang sama seperti milik Humaira. Apa semua ini saling berkaitan? Lanjutnya lagi semakin mencecar. Dek, jantung Alia seolah berhenti berdetak. Ia khawatir karena Alicia mulai mencifem gelagat mencurigakan darinya. Jangan mengada-ada. Humaira itu hanya orang asing yang kebetulan mirip denganmu. Tidak ada hubungannya dengan gelang itu, tidak ada hubungannya dengan masa lalu ibu. Berhenti bertanya, Alicia, ibu mau istirahat. Alia bangkit dan masuk ke kamar, meninggalkan Alicia yang termenung sendirian. Keheranan dengan sikap ibunya yang tak biasa. Sedangkan di dalam kamar, Alia mulai menangis tanpa suara. Pikirannya melayang pada malam badai puluhan tahun silam. Saat ia melahirkan seorang bayi perempuan hasil hubungan yang tak diinginkan dengan Aldo Wijaya. Kenapa kamu harus muncul sekarang, Humaira? Kenapa kamu harus dibawa Azam ke hadapanku? Ratap Alia dalam hati. La merasa dihantui oleh bayangan masa lalu yang kini mewujud dalam sosok Humaira. Ia juga mulai lelah menutupinya semuanya. Tapi andai jujur pun, Alia belum memiliki keberanian. Mau ditaruh di mana wajahnya andai orang-orang tahu jika dirinya pernah membuang B4Y yang sama sekali tidak bersalah. Setelah memberikan bayi itu pada orang yang tidak dikenalnya dahulu kala, Alia mengira urusannya sudah selesai. Aibnya tak akan pernah tercifem oleh siapapun lagi. Alia lupa, selama dan serapat apapun ditutupi, bau bangkai akan tetap terendus juga. Sementara itu, di pesantren, suasana terasa jauh lebih hangat dan menyejukkan. Riuh ramai suara para santri yang baru keluar kamarnya masing-masing mulai terdengar. Bercampur dengan suara sepatu mereka yang bergesekan dengan lantai. Pagi itu, Azam sudah bersiap untuk mengajar. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ia tidak ingin beranjak sebelum memastikan istrinya ikut bersamanya. Sengaja mengajak sang istri agar tak bosan berada di rumah. Juga agar kelak bisa menjadi guru pengganti saat dirinya atau pengajar lain ada yang berhalangan. Mas, memang tidak apa-apa kalau aku ikut ke kelas. Nanti santri-santrinya jadi tidak fokus, ujar Humaira sedikit gugup sambil merapikan gamis coklat mudanya. Azam tertawa kecil, ia meraih tangan Humaira dan mengecupnya lembut. Justru Mas yang tidak fokus kalau meninggalkanmu di rumah sendirian. Kamu bisa duduk di bagian belakang kelas, atau di teras kelas. Mas ingin mengenalkanmu pada suasana di sini lebih dekat. Kamu kan sekarang sudah jadi bagian dari pesantren ini. Sudah jadi bagian dari keluarga Abah juga. Sudah jadi nyonya. 35. Azam, timpal Azam sambil tersenyum lebar. Wajah Humaira merah merona mendengar sebutan itu. Mas bisa saja. Tapi, kenapa aku merasa belum pantas? Ya, bagi Mas, kamu adalah wanita paling pantas di seluruh dunia, bisik Azam tepat di telinga Humaira, membuat istrinya itu tersipu-sipu dan memalingkan wajahnya. Sepanjang perjalanan menuju ruang kelas, tangan mereka tak pernah lepas. Beberapa santri yang berpapasan menundukkan pandangan sambil menyapa dengan sopan. Humaira merasa sangat dihargai, perasaan minder yang sempat menghantuinya perlahan terkikis oleh perlindungan Azam yang begitu nyata. Saat di kelas, Humaira duduk di sebuah kursi di pojok ruangan. Ia memperhatikan bagaimana Azam menjelaskan dan menerangkan materi dengan suara yang berwibawa namun menenangkan. Sesekali Azam melirik ke arahnya, memberikan kedipan mata diam-diam atau senyum tipis yang hanya ditujukan untuknya. Masya Allah, Mas Azam terlihat sangat luar biasa saat mengajar, batin Humaira berbunga-bunga. Menambah kekaguman yang sudah bersarang sejak lama. La menyentuh gelang emas pemberian Azam di tangan kanannya, lalu beralih menyentuh gelang bintang di tangan kirinya. Ada rasa syukur yang membuncah. Ia merasa hidupnya kini sempurna,
meski di hatinya mulai merasakan ada sedikit ganjalan yang ia sendiri tak mengerti kenapa. Setelah selesai mengajar, Azam menghampiri Humaira. Lah mengajak istrinya itu ke kantin pesantren untuk menikmati jajanan yang ada di sana. Maklum, saat di kampung Humaira, begitu jarang jajanan yang dijajakan. Bagaimana? Bosan tidak melihat Mas bicara selama 2 jam? Tanya Azam menggoda. Tidak, Mas. Malah aku jadi banyak belajar. Ternyata ilmu Mas sangat luas, puji Humaira tulus. Semakin bangga bersuamikan Azam. Azam menggenggam tangan Humaira di bawah meja kantin. Ilmu Mas tidak ada artinya kalau tidak bisa membimbingmu menuju surga, balas Azam. Oh iya, Ra, Mas sudah buat janji sama Raka. Besok kita akan mencoba mencari tahu keberadaan keluarga Aldo Wijaya itu. Mas ingin urusan lahan di kampungmu segera selesai, biar Aki bisa merasa tenang, lanjut Azam. Sejujurnya, dia sendiri pun belum tenang sebelum bisa menyelesaikan urusannya dengan kampung Humaira. Dia merasa harus cepat-cepat bertindak sekecil apapun. Terima kasih, Mas. Mas selalu memikirkan Aki, jawab Humaira dengan mata berkaca-kaca. Tentu saja. Aki sudah menjaga permata terbaikku selama ini, sudah kewajibanku membalas budinya, ucap Azam dengan penuh kesungguhan. Humaira tersenyum haru. Keduanya lalu melanjutkan obrolan sambil menikmati berbagai jajanan yang ada di kantin. Sore harinya, Alicia hendak kembali ke rumahnya bersama Raka. Sepanjang jalan pulang, Alicia tampak diam dan banyak melamun. Hanya suara Raisya yang terus-menerus berceloteh dengan riang. 36. Raka yang menyadari perubahan sikap istrinya itu akhirnya bertanya saat mereka sudah sampai di rumah. Sayang, ada apa? Sejak dari rumah ibu, kamu diam terus. Apa ada masalah dengan ibu? Tanya Raka lembut. Alicia menarik napas panjang. Lah duduk di tepi R4 jang setelah Raka menirkan Raisya di tempat tidurnya. Tadi ada orang yang datang ke rumah ibu, lapor Alicia. Siapa? Raka bertanya pendek. Katanya si suruhan dari Pak Aldo Wijaya, jawab Alicia. Raka terkejut sampai melebarkan matanya. Aldo Wijaya? Iya. Kok Mas kaget gitu sih? Kenal? Tanya Alicia. Aldo Wijaya kan yang kemarin aku bahas sama Azam. Pemilik hutan yang menolak memberikan jalan menuju kampung Humaira, beber Raka. Astagfirullah, pantas aku gak asing dengar namanya. Alicia menepuk keningnya sendiri. Maaf ya, soalnya kemarin aku kurang fokus. Gak apa-apa, tapi ada urusan apa mereka dengan ibu? Timpal Raka keheranan. Alicia pun menceritakan semuanya. Tentang tawaran cek kosong, tentang kemarahan ibunya yang tidak masuk akal, dan tentang foto lama ibunya yang memakai gelang yang persis seperti milik Humaira. Ibu bersikeras bilang tidak kenal, Mas. Tapi reaksinya itu seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku takut ada sesuatu yang ibu tutup-tutupi di masa lalunya, tukas Alicia cemas. Raka merangkul bahu Alicia, mencoba menenangkannya. Kita tidak boleh berprasangka tanpa bukti, Syah. Mungkin ibu memang tidak mengenalnya, balas Raka. Sejujurnya, dia juga mulai merasa curiga. Tak mungkin orang-orang itu tiba-tiba datang tanpa kepentingan biasa. Apalagi sampai menawarkan cek yang tidak mungkin diberikan pada sembarang orang. Hanya saja, Raka pura-pura menanggapinya dengan santai agar Alicia tak semakin kepikiran. Apalagi kondisi kehamilannya yang sedikit bermasalah membuat Alicia dilarang keras untuk stres. Tapi aku cemas, Mas. Apalagi orang-orang itu bilang, akan kembali besok, timpal Alicia. Benarkah itu, Syah? Kalau benar, maka aku dan Azam tidak perlu repot-repot mencari keberadaan Aldo Wijaya, tanya Raka dengan mata berbinar. Dia merasa niat baiknya dengan Azam mulai diberi jalan. Iya, Mas. Alicia mengangguk pasti. Tapi raut wajahnya tetap menyisakan keresahan. Raka tersenyum kecil lalu merangkul pundak Alicia. Menyandarkannya di bahunya. Jangan terlalu dipikirkan. Aku janji akan mencari tahu semuanya.
Tapi sekarang, kamu istirahat ya. Ingat, ada nyawa lain di dalam perutmu yang harus kamu jaga, ujar Raka sambil mengelus perut Alicia yang mulai sedikit menonjol. Alicia tersenyum hangat. Rangkulan sang suami selalu berhasil membuatnya merasa tenang, merasa aman dan selalu ada dalam penjagaan. 37. Sedangkan Raka mulai tak sabar ingin segera menemui Azam. Ingin memberitahukan kabar baik tentang orang suruhan Aldo Wijaya yang besok akan kembali ke rumah Alia, ibu mertuanya. Sekaligus ingin mencari tahu ada hubungan apa sebenarnya antara Aldo Wijaya dan ibunya Alicia. 38. Malam semakin merangkak di lingkungan pesantren, namun udara dingin yang menusuk tulang tak menyurutkan langkah Raka menuju masjid untuk menunaikan salat Isya berjamaah. Pikirannya masih terpaku pada cerita Alicia sore tadi. Nama Aldo Wijaya seperti magnet yang terus menarik perhatiannya, menghubungkan titik-titik misteri yang semula nampak berantakan. Setelah salam terakhir diucapkan dan doa bersama dipanjatkan, Raka melihat Azam yang baru saja bangkit dari barisan depan. Ia segera menghampiri sahabatnya itu. "Ustadz, tunggu sebentar," panggil Raka pelan agar tidak mengganggu jemaah lain yang masih berzikir. Azam menoleh, tersenyum hangat. "Ada apa, Rak? Wajahmu terlihat sangat serius." "Ini tentang Aldo Wijaya," jawab Raka. "Aldo Wijaya, apa kamu dapat kabar baru?" Azam bertanya antusias. Raka mengangguk, mengajak Azam menepi ke selasar masjid yang lebih sunyi. Suasananya temaram dan tak terlalu terang. Keduanya duduk saling bersisian. "Ini lebih dari sekadar kabar, Sam. Ini sudah mulai masuk ke lingkaran keluarga. Kamu tidak akan percaya siapa yang baru saja didatangi oleh orang-orang suruhan Aldo Wijaya," ungkap Raka. Kening Azam berkerut dalam. "Siapa?" tanya Azam penasaran. "Ibu mertuaku. Ibunya Alicia," jawab Raka dengan nada tertahan. Mata Azam membulat sempurna. Ia nyaris kehilangan kata-kata. "Tante Alia, ibunya Alicia. Bagaimana mungkin? Apa hubungan antara seorang pengusaha besar seperti Aldo Wijaya dengan ibu mertuamu?" "Itu dia masalahnya. Alicia bilang, orang-orang itu membawa cek kosong dan memohon agar Ibu Alia bersedia menjenguk Aldo yang katanya sedang kritis di rumah sakit. Tapi Ibu Alia menolak mentah-mentah. Dia bahkan langsung mengusir orang-orang itu," tutur Raka panjang lebar. Azam mengusap dagunya, mencoba mencerna informasi yang tumpang tindih ini. "Rak, tahu tidak, kalau Humaira pernah bilang kalau dia memiliki kemiripan dengan Alicia." "Apa mungkin?" Tanda hubung tanda tanya. Azam menggeleng, menepis dugaan yang mulai muncul di kepalanya. Apalagi saat teringat perkataan Ki Hajar dulu yang mengatakan kalau Humaira bukanlah cucunya. Humaira hanyalah seorang B4Y yang hendak dibuang dan tidak diinginkan kedua orang tuanya. Mereka memang mirip. Itulah kenapa kami sempat terkejut begitu melihat Humaira untuk pertama kalinya. "Tapi apa maksudmu? Mereka memiliki hubungan darah?" tebak Raka dengan suara pelan. Azam akhirnya mengangguk ragu. 39. Aki bilang Humaira dibesarkan oleh Aki di pedalaman sejak bayi. Aki mengatakan kalau dia menemukan Humaira. Atau tepatnya, seseorang menitipkannya, ungkap Azam. Tapi ini baru sebatas dugaan. Jangan pernah bilang ini pada siapapun sebelum kita menemukan bukti akurat. Karena Humaira sendiri pun tidak tahu kalau sebenarnya dia bukan cucu kandung Ki Hajar, lanjut Azam menjelaskan. Raka terdiam, merasakan mulai ada benang merah yang saling berkaitan antara satu sama lain. Meski ia belum terlalu yakin apalagi belum ada bukti yang benar-benar konkret. Tadi Alicia juga sempat bilang kalau dia menemukan foto lama ibunya memakai gelang yang sama persis dengan milik Humaira. Kalau kita hubungkan semuanya, Raka juga tak berani melanjutkan perkataan yang baru sebatas dugaan. "Benarkah itu?" tanya Azam lantang. Raka mengangguk samar. "Kita belum bisa menyimpulkan terlalu jauh, tapi fakta bahwa Aldo mencari Ibu Alia dengan cara yang begitu mendesak menunjukkan bahwa ada rahasia besar di antara mereka. Dan besok,
Orang-orang suruhan itu akan kembali lagi ke rumah Ibu Alia, imbuh Raka. Besok, berarti kita. Belum sempat Azanem menyelesaikan kata-katanya lebih lanjut, deru langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari arah gerbang masjid. Seorang wanita dengan jilbab yang sedikit berantalkan berlari ke arah mereka dengan mata penuh sorot kecemasan. Itu Alicia. Mas Raka. Mas. Teriak Alicia. Raka dan Azam saling berpandangan sejenak. Terkejut dengan kedatangan Alicia yang tiba-tiba. Raka pun segera berlari menyongsong istrinya, memegang kedua bahunya agar ia tenang. Sayang, ada apa? Kenapa kamu kesini malam-malam begini? Raisya mana? Raisya sudah tidur, aku tinggalkan saja sebentar di rumah, jawab Alicia dengan napas terengah-engah. Ayah baru saja telepon. Ayah bilang ibu tiba-tiba badannya panas tinggi sekali, dan ibu sering mengigau, Mas, lanjut Alicia sembari mengatur deru napasnya. Raka menoleh ke arah Azam dengan pandangan cemas. Aku harus ke sana sekarang, Ustadz. Pergilah, Rak. Urusan di sini biar aku yang pantau. Kabari aku kalau ada apa-apa, balas Azam dengan nada prihatin. Membuang waktu, Raka dan Alicia segera kembali ke rumah. Mereka bersiap untuk pulang lagi ke rumah Alia. Raisya yang sudah tidur pun digendong Raka menuju mobil dan ditidurkan di jok belakang. Dengan segera, Raka memacu kendaraan roda empatnya menuju rumah Alia. Sepanjang jalan, Alicia terlihat khawatir. Hatinya perih melihat ibunya yang biasanya kuat kini tampak begitu rapuh. Ila merasa ada sesuatu yang sangat berat yang sedang menekan batin ibunya hingga fisiknya ikut tumbang. Tenang ya, ibu insya Allah baik-baik saja. Raka menggenggam tangan Alicia untuk menenangkan. 40. Alicia menoleh sekilas. Lalu kembali larut dalam segala dugaan yang berkecamuk di kepalanya. Sesampainya di rumah, suasana nampak tegang. Ayah Alicia terlihat mondar-mandir di depan kamar dengan wajah cemas. Sedangkan di dalam kamar, terdengar suara eran 9an pelan dari Alia. Ayah, bagaimana keadaan ibu? Tanya Alicia begitu sampai dan langsung menghampiri ayahnya. Panasnya tidak turun-turun, Syah. Ayah sudah beri obat penurun panas, sudah dikompres juga, tapi dia terus mengigau. Tadi sempat bangun sebentar, tapi pandangannya kosong, lapor ayahnya Alicia dengan suara gemetar. Sejak kapan? Iya. Waktu aku tadi pulang, ibu masih baik-baik saja, tanya Alicia. Setelah maghrib, ayah mau ajak ibumu makan malam tapi ternyata ibumu sakit, jawab ayahnya Alicia. Alicia pun segera masuk ke dalam kamar. Raka yang semula hanya mendengarkan juga ikut masuk. Dilihatnya ibu mertuanya terbaring lemah. Wajahnya terlihat pucat dengan kedua lingkar mata menghitam. Seperti kurang tidur dalam waktu yang lama. Ibu, ini Alicia. Kita ke dokter ya, Bu. Alicia berkata pelan. Lah mengusap dahi sang ibu yang suhunya panas tinggi. Alia hanya menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Maafkan aku, anakku. Maafkan aku. Mendengar igauan itu, bulu kuduk Alicia meremang. Ia menatap Raka, dan suaminya itu hanya bisa membalas dengan tatapan yang mengisyaratkan agar ia tetap tenang. Dengan bantuan Raka, ayahnya Alicia membopong Alia masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke klinik terdekat. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh dokter jaga, Alia diberikan infus untuk menurunkan demamnya. Dokter kemudian keluar menemui keluarga yang menunggu dengan gelisah. Bagaimana istri saya, Dok? Tanya ayahnya Alicia cepat. Dokter menghela napas pendek. Secara fisik, ini adalah demam karena kelelahan. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah tekanan darahnya. Sangat tinggi. Ini sangat berbahaya untuk wanita seusia pasien. Sepertinya beliau sedang mengalami tekanan psikis atau stres yang sangat hebat. Ada sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya hingga memicu lonjakan emosi dan tekanan darahnya. Alicia terduduk lemas di kursi tunggu. Ia mulai menebak-nebak apa penyebabnya. Kedatangan orang-orang suruhan Aldo Wijaya mungkin adalah pemicunya.
Mungkin ada rahasia yang selama puluhan tahun disimpan rapat-rapat kini mendesak ingin keluar, dan tubuh ibunya itu tak lagi sanggup menahannya. Pikir Alicia. Demi menurunkan tekanan darah dan demam tinggi, Alia dirawat sementara di klinik tersebut. Cairan infus diberikan agar tak dehidrasi, apalagi kondisi wanita parubaya itu memang cukup lemas. "Maafkan aku. Maafkan ibu. Maaf." Kata-kata itu berkali-kali keluar dari mulut Alia yang matanya terus saja tertutup. Di kedua sudut matanya, seringkali ada butiran air mata yang menggenang. Dengan pelan dan telaten, Alicia mengusap bulir tersebut. "Sebenarnya ada apa, Bu? Ibu minta maaf pada siapa?" desis Alicia sambil menggenggam tangan ibunya itu. 41. Keesokan harinya, kondisi Alia sedikit membaik. Tekanan darahnya mulai menurun dan demamnya juga tak setinggi semalam. Alia memaksa ingin pulang. Tak ingin terlalu lama berada di rumah sakit. Apalagi ia merasa kasihan melihat Alicia yang sedang hamil terus menungguinya. Alia akhirnya diizinkan pulang meski kondisinya belum pulih seutuhnya. Namun harus istirahat total. Raka dan Alicia memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Alia guna menjaganya. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil hitam mewah kembali terparkir di depan rumah. Alicia yang melihat dari jendela langsung gemetar. "Mas, mereka datang lagi." Raka mengusap pelan pucuk kepala istrinya. "Biarkan aku yang hadapi. Kamu jaga ibu di dalam, jangan sampai dia mendengar suara mereka." Raka melangkah keluar dengan langkah tegap. Sebagai seorang menantu dan juga seorang laki-laki, ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi kedamaian keluarganya. Di halaman, 3 pria berpakaian hitam yang kemarin datang sudah berdiri menunggu. "Selamat siang," sapa pria berkepala pelontos itu. "Siang. Saya Raka, menantu dari Bu Alia. Ibu mertua saya sedang sakit, jadi saya minta kalian pergi saja," ujar Raka tegas, tanpa basa-basi. Pria itu tetap tenang. "Kami ikut prihatin atas kondisi Ibu Alia. Namun, kondisi Bapak Aldo Wijaya jauh lebih kritis. Beliau divonis leukemia. Beliau tidak akan bertahan lama tanpa donor yang cocok. Dan salah satu orang yang ingin ia temui adalah Ibu Alia." Raka terdiam sejenak. "Kenapa harus Ibu Alia?" "Mohon maaf, kalau itu kami tidak tahu. Itu urusan privasi Bapak Aldo Wijaya. Kami hanya diperintahkan untuk mencari Ibu Alia dan membawanya ke hadapan Pak Aldo Wijaya," timpal salah satu dari mereka. Raka kembali terdiam, memikirkan apa yang harus dia lakukan. "Begini saja. Saya minta alamat lengkap rumah Pak Aldo Wijaya atau alamat rumah sakit tempat beliau dirawat. Saat mertua saya sudah sembuh nanti, saya akan bujuk beliau agar bersedia menemui Pak Aldo Wijaya. Bagaimana?" tawar Raka akhirnya. Ketiga pria itu saling tatap. Lalu pria berkepala pelontos mengangguk pelan. Pria itu mengulurkan sebuah amplop coklat. "Di dalam sini ada alamat lengkap kediaman pribadi Pak Aldo dan alamat rumah sakit tempat beliau dirawat. Kami tidak akan memaksa hari ini. Tapi tolong secepatnya, karena mungkin Pak Aldo tak memiliki banyak waktu." Raka menerima amplop itu. Ia menatap lekat para pria di hadapannya. "Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi saya akan berusaha untuk bicara dengan ibu mertua saya setelah kondisinya stabil. Sekarang, silakan pergi." "Terima kasih, Pak Raka. Kami menunggu kabar baik," ucap pria itu sebelum akhirnya mereka berpamitan dengan sopan. 42. 2 hari berlalu. Kondisi Alia mulai membaik, meski ia masih sering melamun. Raka merasa ini adalah saat yang tepat untuk bicara. Di ruang tengah yang tenang, Alia duduk bersandar pada bantal besar. Alicia duduk di sampingnya, memegang tangan ibunya itu erat. Raka duduk di hadapan mereka. "Ibu," panggil Raka lembut. "Orang-orang itu sudah memberikan alamat Pak Aldo. Mereka bilang Pak Aldo sedang kritis dan hanya ingin bertemu ibu sekali saja," kata Raka dengan hati-hati. Bahu Alia bergetar. Ia mencoba memalingkan wajah sambil menahan tangis,
namun Alicia menahannya. "Ibu, tolong jujur pada kami. Siapa sebenarnya Aldo Wijaya? Dan apa hubungannya dengan ibu?" kejar Alicia. Alia bungkam. Ia seolah belum berani untuk mengungkapkan segalanya. "Bu, kalau ada apa-apa, kalau ada hal yang ibu sembunyikan, gak apa-apa, katakan saja. Kami akan tetap ada bersama ibu. Kami akan terus membersamai ibu." Kali ini Raka yang berbicara. Lembut dan hati-hati. "Tidak ada yang ibu sembunyikan. Aldo hanyalah bagian dari masa lalu. Dia teman kuliah ibu," jawab Alia akhirnya. "Tapi kenapa Aldo Wijaya terus-terusan mencari ibu? Sampai menyuruh orang-orang untuk membawa ibu padanya?" Alicia kembali bertanya. Tak puas dengan jawaban ibunya. "Ya mana ibu tahu?" Alia menjawab emosional. Alicia ingin kembali bersuara. Tapi Raka segera mengusap lengan istrinya itu sambil menggeleng. Memberikan tekanan pada Alia dalam kondisi sekarang tak akan berakhir baik. "Atau begini saja. Saya akan antar ibu untuk menemui Aldo Wijaya. Agar ibu tahu ada kepentingan apa sampai-sampai dia mencari-cari ibu." Raka akhirnya memberikan penawaran. "Ibu akan pikir-pikir dulu," jawab Alia tanpa kepastian. "Tapi kondisi Aldo Wijaya sudah sangat kritis, Bu. Katanya tak punya banyak waktu," timpal Raka. "Kalau memang ibu tidak memiliki hubungan apa-apa, setidaknya demi kemanusiaan, temui dia sekali saja, Bu. Mungkin dia mencari ketenangan di akhir hidupnya," lanjut Raka masih mencoba membujuk. "Baiklah. Ibu bersedia menemuinya," jawab Alia akhirnya. Meski dengan berat dan terpaksa. Raka dan Alicia tersenyum lega. Lalu mulai merencanakan kepergian Raka ke alamat yang diberikan orang-orang suruhan Aldo Wijaya. Karena kondisi Alicia yang sedang hamil, Alicia diminta untuk tak ikut oleh Raka. Raka hanya akan ditemani oleh Azam. Besoknya, pagi-pagi sekali, Raka, Azam, dan Alia berangkat. Wajah Alia masih sedikit pucat dan nampak tegang. Bahkan selama perjalanan, dia terus terdiam. Hanya Raka dan Azam yang saling bicara di depan. Hingga setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. 43. Rumah sakit elit di kota tersebut terlihat sangat tenang di lantai VIP. Raka, Azam, dan Alia berjalan menyusuri koridor dengan langkah yang berat. Bahkan Alia sempat akan mundur dan minta untuk pulang lagi. "Bu, ibu sudah janji untuk menemuinya. Setidaknya agar ibu tak bertanya-tanya untuk apa dia mencari-cari ibu." Raka menahan bahu ibu mertuanya yang hampir berbalik saat mereka nyaris sampai menuju kamar yang dituju. Alia menarik napas panjang, lalu akhirnya melanjutkan langkahnya dengan sangat berat. Bahkan kakinya itu seperti membawa beban berton-ton beratnya. Di depan pintu kamar nomor 909, Raka berhenti. Beberapa pria terlihat berjaga di sana. Salah satunya orang yang mendatangi rumah Alia. "Saya sudah menepati janji saya," tutur Raka pada orang tersebut. Pria dengan kelapa pelontos itu mengangguk. "Terima kasih. Mari, saya antar masuk." "Ibu siap?" tanya Raka memastikan. Alia kembali menarik napas panjang, lalu mengangguk pasrah. Ia melangkah untuk masuk, dibukakan pintunya oleh pria tadi, sementara Raka dan Azam menunggu di luar, sesuai kesepakatan. Di dalam kamar yang berbau obat-obatan menyengat, seorang pria mulai menua nampak terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Wajahnya pucat dan hampir tak menyisakan sisa-sisa kegagahan masa mudanya. Saat pintu terbuka, pria itu perlahan membuka matanya. Sedikit menyipit agar terlihat jelas. "Silakan, saya tinggal dulu." Pria pelontos tadi kembali keluar kamar. Meninggalkan Alia dan Aldo berdua saja. Alia," bisik Aldo dengan suara yang sangat parau, hampir menghilang. Alia melangkah ragu. Tubuhnya mulai gemetar. Bayangan masa lalu berkelebatan saat menatap sosok tersebut. Memberanikan diri, Alia melangkah maju, lalu berdiri di sisi tempat tidur. Matanya menatap pria itu tanpa ekspresi,
namun di dalam hatinya berkecamuk badai emosi. Matanya bahkan nyaris banjir air mata. "Kenapa kamu mencariku setelah puluhan tahun berlalu, Aldo?" tanya Alia dengan suara bergetar. Setelah kejadian di atas jembatan dulu, keduanya tak pernah bertemu lagi. Mereka menjalani kehidupannya masing-masing. Aldo mencoba menggerakkan tangannya yang lemas. Matanya yang tua berkaca-kaca. Aku berdosa, Alia. Hidupku penuh dengan harta, tapi hatiku kosong. Aku sakit. Dan dokter bilang aku butuh donor dari kerabat dekat jika ingin bertahan lebih lama. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Aldo terbatuk kecil, wajahnya meringis kesakitan. Aku dihantui bayangan B4Y itu setiap malam. Aku tahu aku salah. Aku ingin tahu, di mana anak itu sekarang? Di mana bayi perempuan yang kau kandung dulu? Alia terdiam. Jantungnya berdegup sangat kencang. Lah teringat wajah Humaira yang teduh, yang kini telah hidup bahagia bersama Azam. Ia juga teringat bagaimana menderitanya Humaira tumbuh di pedalaman tanpa kasih sayang orang tua kandungnya. Anak itu, dia sudah tidak ada, bohong Alia dengan suara bergetar. Ia ingin melindungi Humaira dari pria 44 yang hanya mencarinya saat sedang butuh bantuan untuk bertahan hidup. Bukankah dulu kamu sendiri yang menyuruhku membuangnya? Lanjut Alia penuh penekanan. Aldo meneteskan air mata. Jangan bohong, Alia. Orang-orangku sudah melacakmu sejak lama. Aku tahu kau pernah terlihat di sebuah mal bersama seorang wanita yang wajahnya sangat mirip denganmu. Wajahnya adalah perpaduan antara wajahmu dan wajahku. Alia tersentak. Ternyata Aldo sudah tahu sejauh itu. Tolong, Alia, katakan padaku di mana dia. Aku ingin memberikan semua hartaku padanya. Aku ingin dia menyelamatkan nyawaku, bukan hanya secara fisik, tapi menyelamatkan jiwaku dari siksa penyesalan, pinta Aldo dengan nada memohon yang sangat memilukan. Alia menatap ke arah jendela, di mana langit biru mulai berubah menjadi mendung dan pekat. Pikirannya berperang hebat. Di satu sisi, ia ingin memberitahu tentang Humaira. Namun di sisi lain, ia takut kehadiran Aldo hanya akan merusak kebahagiaan yang baru saja dirasakan Humaira. Haruskah aku mengatakan bahwa Humaira adalah putri yang selama ini dibuang? Atau tetap menutup mulut dan membiarkan Aldo pergi dengan membawa rahasia itu ke liang lahat? Alia mulai menimbang-nimbang dengan bimbang. Alia menggigit bibir bawahnya. Lidahnya terasa keluh. Pikirannya berkecamuk hebat. Benang takdir kini berada di tangannya. Satu kata darinya akan mengubah hidup banyak orang selamanya. Bayangan Humaira yang tersenyum bahagia saat bersama Azam kembali terlintas. Alia benar-benar berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Alia, tolonglah. Waktuku tak banyak. Aldo kembali memohon lemah. Sikapnya yang angkuh kini telah tiada. Berganti ketidakberdayaan karena keadaan. Bahkan harta yang melimpah pun tak bisa menjadi penolong.